Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat-zat buangan bernitrogen dari seekor hewan mencerminkan filogeni dan habitatnya. Bentuk-bentuk zat buangan nitrogen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada amonia, kemudian ada urea, dan juga ada asam urat. Ketika protein dan asam nukleat dipecah-pecah untuk energi atau dikonversi menjadi karbohidrat atau lemak, enzim-enzim menyingkirkan nitrogen dalam bentuk amonia. Nah, amonia ini mengandung banyak toksik. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada protein dan juga ada asam nukleat. Nah, dari dua zat ini terjadi proses pemecahan nitrogen yang mengandung makromolekul. Kemudian dari protein ini dipecah menjadi asam amino, dan dari asam nukleat dipecah menjadi basa bernitrogen. Nah, dari dua zat ini terjadi penghapusan nitrogen yang mengandung gugus amino. Dari gugus amino ini diekskresikan menjadi amonia, urea, dan juga asam urat. Kemudian yang pertama itu ada amonia. Hewan yang mengekskresikan zat bernitrogen sebagai amonia memerlukan akses ke air yang banyak. Oleh karena itu, ekskresi amonia paling umum terjadi pada spesies akuatik. Nah, ini contohnya adalah ikan. Karena sangat terlarut, molekul amonia dengan mudah melewati membran dan hilang melalui difusi ke air di sekitarnya. Pada ikan, sebagian besar amonianya ini hilang sebagai NH4+ melintasi epitelium insang. Kemudian ginjalnya ini hanya mengekskresikan sedikit zat buangan bernitrogen. Kemudian yang kedua adalah urea. Walaupun amonia tadi cocok untuk banyak spesies, hal ini tidak untuk hewan darat. Nah, di sini contohnya adalah tupai, namun bisa juga terjadi pada spesies laut yang tidak memiliki akses air yang cukup. Jadi contohnya adalah hiu, ikan laut bertulang keras, dan juga penyu. Karena tidak memiliki akses air yang cukup untuk mengekskresikan amonia secara rutin tadi, sehingga itu diekskresikan dalam bentuk urea. Urea adalah produk siklus metabolik yang mengkombinasikan amonia dengan karbon dioksida. Nah, keuntungannya sendiri itu adalah toksiknya itu rendah sehingga hewan dapat mentransport urea dalam sistem sirkulasi dan menyimpan secara aman pada konsentrasi yang tinggi. Kemudian sedikit air yang hilang saat nitrogen dalam jumlah tertentu diekskresikan dalam larutan urea pekat daripada larutan amonia encer. Namun juga terdapat kerugiannya, yaitu harus menggunakan banyak energi. Kemudian yang ketiga itu adalah asam urat. Nah, asam urat adalah zat non-toksik yang tidak mudah larut di dalam air. Ini biasanya terjadi pada ekskresi asam urat ini terjadi pada serangga, bekicot, reptil, dan ini contohnya adalah burung. Asam urat dapat diekskresikan sebagai pasta semisolid dengan kehilangan sedikit air. Nah, hal ini merupakan keuntungannya. Sedangkan kerugiannya itu dia butuh banyak energi daripada urea ini tadi, sehingga dibutuhkan cukup banyak ATP untuk disintesis dari amonia.